saat ini kita akan membahas tentang pelimpahan jasa yang tulus. Tadi sebetulnya oleh MC kita sudah disampaikan sedikit tentang pelimpahan jasa yang tadi disampaikan berbuat baik atas nama keluarga, mendiang, dan lain sebagainya. Benar, memang pelimpahan jasa prinsipnya seperti itu. Di dalam pemahaman Dharma, ataupun mungkin kita lebih cenderung pada kebiasaan kita di kehidupan kita sehari-hari, pelimpahan jasa itu bisa dilakukan setiap waktu, tetapi ada dua waktu besar yang biasanya kita gunakan untuk memperingati mereka-mereka yang telah tiada atau yang telah meninggal. Biasanya pelimpahan jasa yang pertama dilakukan sekitar bulan April, yaitu mungkin kita kenal dengan istilahnya pembersihan kuburan, cengbeng, dan lain sebagainya. Itu sebetulnya mempunyai makna pelimpahan jasa yang lebih dikhususkan pada mereka-mereka yang kita kenal. Jadi kita berbuat baik atas nama keluarga kita yang kita kenal. Makanya kita pergi ke kuburan ataupun pergi ke tempat penyimpanan abu jenazah ataupun kita pergi ke area kita dahulu pernah melarung ataupun membuang abu jenazah kita ke laut tertentu misalnya, itu kita biasanya kemudian menyebarkan bunga dan lain sebagainya untuk peringatan pelimpahan jasa, yaitu kira-kira di bulan April atau cengbeng. Kemudian yang kedua, pelimpahan jasa sekitar bulan 7 Imlek. Ya, itu biasanya adalah pelimpahan jasa untuk mereka-mereka yang umum, yang kadang bahkan kita tidak kenal. Itu kadang orang menyebut dengan sembahyang rebutan dan lain sebagainya. Nah, jadi secara tradisi kita mengenal ada dua waktu pelimpahan jasa. Tetapi secara dharma, sebetulnya pelimpahan jasa bisa dilaksanakan setiap waktu, setiap saat. Sehingga bahkan kalau kita ingin melakukan pelimpahan jasa, setiap malam pun bisa. Umumnya para umat Buddha kadang melakukan pembacaan doa, pembacaan parita, pagi bangun tidur dan malam menjelang tidur. Kemudian selain membaca parita, juga bermeditasi. Nah, pada waktu pembacaan parita malam hari menjelang tidur, kemudian selesai meditasi, maka seorang umat Buddha bisa melakukan pelimpahan jasa, yaitu mengucapkan perenungan, semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan sepanjang hari ini, kebajikan melalui pikiran, kebajikan melalui ucapan, kebajikan melalui perbuatan badan, semoga semua ini akan melimpah jasa kebajikannya ini kepada sanak keluarga yang telah meninggal. Misalnya leluhur kita, orang tua kita, kakek nenek kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan juga bisa binatang peliharaan kita. Nah, jadi pelimpahan jasa ini selain bisa dilakukan setiap waktu, tidak harus pada hari-hari tertentu, juga bisa dilakukan tanpa menggunakan biaya tertentu. Karena kadang-kadang ada orang mengatakan, aduh, aku kalau pelimpahan jasa setiap waktu, kan aku harus mengeluarkan biaya, karena ini kan ada urusannya dengan berdana dan sebagainya. Pelimpahan jasa itu prinsipnya perbuatan baik kita, kita limpahkan jasanya. Dan perbuatan baik tidak selalu berhubungan dengan nilai-nilai materi. Kita berpikir baik dalam bermeditasi misalnya. Ketika selama meditasi kita mengulang dalam batin kita, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Dalam 30 menit kita bermeditasi, mengulang kalimat semoga semua makhluk bahagia, itu adalah kebajikan. Dan itu bisa dilimpahkan jasanya kepada semua makhluk yang kita tuju tadi misalnya. Kemudian ucapan yang baik.
Ucapan baik juga tidak ada biayanya. Bagaimana kita memberikan nasihat kepada orang, bagaimana kita bisa menenangkan mereka yang emosional, sedang marah, kita bisa tenangkan. Bagaimana kita bisa menasihati mereka yang sedang sedih, sampai akhirnya dia bisa lebih tenang batinnya. Bagaimana kita bisa menghibur mereka yang sedang sakit, sehingga dia bisa menerima kondisi kekurangannya ini dengan lebih tenang. Itu semua tidak ada biayanya. Dan itu merupakan kebajikan yang kita bisa limpahkan jasanya. Selain pikiran, ucapan yang baik, perbuatan baik juga tidak harus menggunakan biaya. Misalnya saja ketika kita melihat ada orang yang kesulitan menyeberang di jalanan yang demikian ramai. Mungkin dia tidak menyadari bahwa di pinggir jalan itu ada satu tiang yang dilengkapi dengan tombol untuk bagi orang yang mau menyeberang. Tombol itu kalau dipencet akan ada suara dan akan ada lampu merah yang berkedip-kedip untuk menyediakan waktu dia menyeberang. Mungkin orang itu nggak tahu. Kemudian kita yang melihat, kasihan ya orang ini dari tadi kok mau nyebrang nggak bisa-bisa. Kemudian kita hanya memencetkan saja tombol itu sampai alarmnya bunyi, kemudian lampunya juga berkedip, dan orang itu punya kesempatan menyeberang, itu juga sudah perbuatan baik. Tanpa biaya sama sekali. Jadi, kita setiap waktu, setiap saat bisa melakukan kebajikan. Memang kadang-kadang ada juga kita kebetulan punya nasi bungkus misalnya. Nah ini ada biaya nasi bungkus, saya membeli katakanlah 2 bungkus, kemudian saya merasa saya cukup 1 bungkus, kemudian yang 1 bungkus ini saya berikan kepada ada satu tukang parkir di depan rumah yang kadang-kadang dia kesulitan mendapatkan makanan dan sebagainya, kemudian saya kasih nasi bungkus ini kepada dia. Ini ada biaya memang, tetapi ini tidak harus selalu dilakukan. Ya, tetapi itu bisa. Kemudian kita punya air mineral misalnya, kita sertakan dengan nasi bungkus tadi untuk tukang parkir yang di depan rumah kita misalnya. Nah, itu semua adalah kebajikan yang kita bisa lakukan sepanjang hari. Kemudian malam waktu kita membaca parita itu juga kebajikan. Kemudian kita tadi bermeditasi juga kebajikan. Lalu kita renungkan semua kebajikan tersebut. Kemudian kita limpahkan jasanya kepada para mendiang ataupun para leluhur yang kita ingat pada saat itu. Nah, ini adalah pelimpahan jasa, baik tentang waktunya, bisa setiap waktu, bisa tentang hal-hal apa yang akan kita limpahkan jasa, kebajikan apa itu. Tidak selalu harus bersifat materi atau membuang materi atau menggunakan materi tertentu. Nah, sekarang, kalau tadi pada waktu MC kita menyampaikan bahwa kalau saya melimpahkan jasa kepada leluhur atau orang yang telah meninggal, kan berarti ini tidak tulus. Nah, saudara-saudara, ketulusan di sini yang dimaksudkan itu adalah bahwa di dalam perbuatan kebajikan kita memang tidak perlu mengingat kebajikan kita kemudian kita arahkan kemana. Itu betul, itu adalah bentuk ketulusan. Tetapi orang yang mencapai tahap itu adalah orang yang telah memahami Dhamma, telah menghayati Dhamma, dan bahkan bisa dikatakan dia telah mencapai tingkat kesucian tertentu. Bagi orang-orang yang belum mencapai tingkat kesucian tertentu, pasti batinnya itu masih diisi dengan ketamaan, dengan kebencian, dengan kegelapan batin. Jadi, kegelapan batin ini apa? Kegelapan batin ini tidak menyadari bahwa hidup itu adalah berisi perubahan. Sehingga ketika hal-hal yang menyenangkan berpisah dengan diri kita tidak mau. Kita ingin selalu berkumpul dengan yang menyenangkan tersebut. Padahal kenyataannya
Yang menyenangkan itu pada satu waktu harus berpisah dengan diri kita. Kemudian, karena kita tidak menyadari hidup yang tidak kekal, yang selalu berubah, maka kita selalu menolak hal-hal yang tidak kita sukai. Padahal yang tidak kita sukai itu satu ketika juga datang. Nah, hal ini adalah wajar bagi orang-orang yang belum mencapai kesucian. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita sekarang temanya adalah pelimpahan jasa yang tulus, ketulusan seseorang ini tentu dicapai dengan level-level tertentu. Pada level yang awal, kita itu yang masih ada ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, semua pikiran kita, ucapan kita, perilaku kita, semuanya itu pasti ada maksudnya. Semua itu pasti ada pamrihnya, mungkin dalam bahasa yang lebih sederhana, ada pamrihnya bahwa saya melakukan begini karena saya punya tujuan untuk mendapatkan sesuatu seperti itu. Sehingga kalau di dalam masyarakat timbul pemahaman adanya peribahasa tidak ada makan siang yang gratis. Kenapa? Karena ketika seseorang memberikan sesuatu kenikmatan kepada kita, maka kadang-kadang dia ada maunya. Itu adalah level yang paling dasar, yang level yang paling umum selama orang belum mencapai kesucian. Tetapi hal ini juga boleh, karena seorang umat Buddha pasti melewati itu. Tidak ada yang umat Buddha lahir langsung mencapai pencerahan. Umat Buddha mulai dari situ. Nah, sekarang siapakah objek-objek pelimpahan jasa yang kita bisa berikan? Nah, kalau di dalam Dhamma disampaikan bahwa mereka-mereka yang mencapai atau mereka-mereka yang mendapatkan hasil manfaat dari pelimpahan jasa adalah mereka-mereka yang terlahir di salah satu alam yang disebut dengan alam peta. Lebih khusus lagi adalah jenis peta para datu paciwika peta. Itulah yang bisa menerima pelimpahan jasa. Hal ini disampaikan juga di dalam Dhamma, cerita tentang Raja Bimbisara. Jadi Raja Bimbisara ini pada satu ketika dia berdana kepada Sang Buddha, kemudian setelah Sang Buddha selesai menerima dana makan, melakukan pelimpahan jasa, kemudian Sang Buddha meninggalkan istana Raja Bimbisara. Tetapi pada malam harinya, istana Raja Bimbisara ini kemudian banyak mendengar suara-suara tanpa ada orangnya. Atau di dalam bahasa yang sederhana, istana Raja Bimbisara ini mendapat serangan makhluk halus yang menangis, yang menjerit, tapi tidak ada suara, tidak ada orangnya. Sehingga Raja Bimbisara mengalami ketakutan, dan pada keesokan harinya setelah terang tanah, beliau menemui Sang Buddha dan menyampaikan hal ini kepada Sang Buddha bahwa kenapa ya saya kemarin berbuat baik kok malah di malam harinya ada makhluk-makhluk halus yang mengganggu istana. Kemudian Sang Buddha menyampaikan bahwa mereka itu sebetulnya adalah keluargamu juga. Dari banyak kehidupan sebelumnya yang karena kelakuan buruknya mereka sekarang terlahir di alam peta atau alam menderita. Nah, mereka kemarin waktu pelimpahan jasa tidak disertakan dan mereka menuntut penyertaan tersebut. Sehingga Raja Bimbisara memahami hal ini, mengundang kembali Sang Buddha untuk hadir ke istana untuk menerima jasa kebajikan dan melimpahkan jasa kepada para makhluk tersebut. Nah, pada hari selanjutnya Sang Buddha benar ke istana. Raja Bimbisara mempersembahkan dana makan dan berbagai kebutuhan lainnya. Lalu Sang Buddha menerima dan memberikan blessing, pemberkahan, dan pelimpahan jasa kepada para makhluk tersebut, sampai akhirnya para makhluk itu terbebas dari alam kelahiran yang
menderita tersebut untuk terlahir di alam yang lebih bahagia. Nah, saudara-saudara, kalau kita kemudian bertemakan adalah pelimpahan jasa yang tulus, Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha untuk kemudian melimpahkan jasa kepada para makhluk itu. Apakah ini tidak tulus? Kemudian Sang Buddha mengikuti, membacakan parita, pelimpahan jasa untuk makhluk-makhluk itu. Apakah juga disebut Sang Buddha tidak tulus? Kok pelimpahan jasanya diarahkan ke sana? Nah, saudara-saudara, ini tentu sesuatu yang menjadi kontroversi sekarang. Tulusnya sampai di mana ini? Nah, saudara-saudara, sekarang Raja Bimbisara memang pada waktu itu belum mencapai pencerahan. Makanya dia punya keinginan, dan kebetulan memang makhluk-makhluk itu dari ribuan kehidupan sudah menunggu saat Raja Bimbisara memperoleh kesempatan berbuat baik dan melimpahkan jasa, karena itu yang disampaikan Buddha-Buddha yang sebelumnya, bahwa saudaramu nanti, karena Raja Bimbisara dulu termasuk salah satu saudara makhluk peta ini, saudaramu nanti satu ketika sebagai seorang raja, dia mengundang Buddha dan mempersembahkan dana. Pada saat pelimpahan jasa itulah, maka engkau akan memperoleh kesempatan untuk terlahir di alam bahagia. Nah, jadi itulah yang mengkondisikan makhluk tadi berteriak-teriak karena hilang kesempatan untuk mencapai kemajuan di dalam kelahiran kembalinya. Dan itulah yang dianggap Raja Bimbisara mengganggu, sehingga Raja Bimbisara meminta bantuan kepada Sang Buddha untuk kebajikan ini diarahkan supaya makhluk halus tidak mengganggu. Itu memang ada keinginan, ya ada pamrihnya. Kemudian Sang Buddha membacakan parita bukan karena pamrih, tetapi adalah karena mengikuti apa yang diminta oleh Raja Bimbisara. Jadi Raja Bimbisara minta apa? Ya udahlah, kita limpahkan jasanya. Gitu. Kalau nanti memang karmanya mereka mendukung, ya mereka akan terlahir di alam bahagia. Tapi kalau tidak, ya terserah mereka. Jadi Sang Buddha hanya menyampaikan atau mengikuti apa yang diminta oleh Raja Bimbisara. Jadi ketulusan Sang Buddha adalah mengikuti apa yang disampaikan Sang Raja Bimbisara. Sedangkan Raja Bimbisara mempunyai keinginan untuk membebaskan keluarganya. Nah, saudara-saudara, sekarang keinginan seperti ini apakah bisa disebut tidak tulus? Kalau kita membaca istilah tulus, itu artinya adalah keikhlasan. Raja Bimbisara ketika mengundang Sang Buddha untuk membacakan atau menerima dana dan membacakan doa, sebetulnya Raja Bimbisara melakukan dengan ikhlas. Niatnya adalah niat yang ikhlas. Sehingga pelimpahan jasa yang dilakukan Raja Bimbisara bisa juga dimaknai sebagai sesuatu yang tulus. Kita tidak bisa secara ekstrim menggaris bahwa ini berpamrih tidak tulus, itu tidak berpamrih. Kemudian yang tidak berpamrih dianggap tulus. Kita tidak bisa setegas seperti itu, karena kita tidak bisa memahami pola pikir yang dimiliki oleh seseorang sehingga kita bisa menentukan tulus atau tidak tulus. Tetapi sekarang kita bisa memahami pola pikir kita sendiri, apakah yang saya lakukan ini tulus atau tidak tulus. Ketika saya melakukan persembahan, kemudian hal ini didasari dengan keinginan untuk menolong, tetapi bagi mereka yang sesuai karmanya, semoga mereka berbahagia. Bagi mereka yang tidak sesuai karmanya, ya saya minimal sudah berbuat baik, maka sebetulnya kemampuan untuk tidak memaksakan kehendak, itu yang bisa disebut sebagai ketulusan. Tentu kita tadi ingat bahwa orang yang tidak tulus itu adalah karena dia memiliki ketidaktahuan hidup itu berubah, sehingga
tidak mau berpisah dengan yang dicinta, dan tidak mau bertemu dengan yang dibenci. Sekarang, ketika pelimpahan jasa ini dilakukan dengan tulus adalah pelimpahan jasa yang dilakukan dengan ikhlas, dengan rela, dan itu kita hanya memberikan pelimpahan jasa mereka yang cocok karmanya sesuai untuk menerima pelimpahan jasa ini, mereka akan terlahir di alam bahagia. Sedangkan mereka yang tidak cocok, kita pun tidak memaksakan kehendak. Kalau memaksakan kehendak berarti saya tidak ingin berpisah dengan yang dicinta, saya tidak ingin bertemu dengan yang dibenci. Itu pemaksaan kehendak, itu yang tidak tulus, itu yang tidak ikhlas. Tapi ketika saya memberi adalah demi memberi itu sendiri, ibaratnya ketika saya menyiram di taman, kemudian saya menyiram air, ya di taman ini saya kasih seluruhnya pohon-pohon, ada rumput dan sebagainya, saya siram. Kalau rumputnya ini memetik manfaat dari siraman itu, dia tumbuh. Tetapi kalau kemudian ada pohon tertentu yang tidak memetik manfaat dari siraman itu, bahkan dia mati, ya sudah, saya tidak ngotot dengan yang mati ini harus, kamu kan sudah saya sirami, harus hidup terus. Tidak. Saya tetap mau berpisah dengan yang dicinta. Saya masih mau berkumpul dengan yang dibenci. Kenapa? Karena batin saya memahami hidup ini adalah tidak kekal. Sehingga siraman saya ini bisa memberikan manfaat untuk mereka yang membutuhkan, tetapi juga bisa tidak memberikan manfaat untuk siapapun juga. Dengan demikian, maka siraman ini menjadi siraman yang tulus, karena saya pokoknya memberikan kesegaran kepada makhluk-makhluk ataupun tanaman-tanaman ini. Jadi saudara-saudara, tahap yang pertama memang ada keinginan-keinginan tertentu yang melekat dengan keinginan itu membuat pelimpahan jasa kita menjadi tidak tulus, karena ada keinginan yang memaksakan kehendak. Saya sudah melimpahkan jasa sekian lama, kenapa leluhurku kok masih di alam peta? Itu tidak tulus. Ya, karena itu maka sekarang pelimpahan jasa ini kadang kita tidak menggunakan nama. Supaya apa? Karena kalau kita menggunakan nama ditulis untuk pelimpahan jasa kepada mendiang si A, si B, si C, bertahun-tahun kita menggunakan nama, berarti kita mengharap pelimpahan jasa ini si A, si B, si C selalu berada di alam peta. Tetapi kalau sekarang kita tidak menggunakan pelimpahan jasa itu dengan nama-nama lagi, maka sebetulnya kita melatih ketulusan. Biarlah kalau mereka yang terlahir di alam menderita, semoga memetik manfaatnya. Kalaupun mereka tidak memetik manfaatnya, semoga saya dengan kebajikan ini membuahkan kebahagiaan untuk semua makhluk. Nah, ini adalah level yang pertama. Kemudian level yang kedua, ketika seseorang kemudian melatih kualitas batinnya dengan mengembangkan kerelaan secara lebih maksimal, sehingga kerelaan ini kalau di dalam Dhamma kan dilatih sejak dari sekolah minggu ya. Sekolah minggu ada dana paramita misalnya, kemudian pada hari-hari tertentu kalau ada seorang biku misalnya di wihara, dia berdana makan kepada para biku. Kemudian kalau di dalam suasana katina seperti sekarang, kadang berdana jubah katina. Sebetulnya umat Buddha dilatih pelepasan. Ya, sehingga kalau sekarang misalnya umat Buddha berdana makan kepada para biku, tidak perlu lagi mengatakan, Bante makanannya dicicipi Bante, saya kan dari tadi pagi sudah masak, tolong dicicipi Bante. Nah, ini adalah dana yang tidak tulus. Tetapi ketika sekarang sudah dipersembahkan, Bantenya mau makan atau tidak, sudah itu urusan Bantenya. Maka ini menjadi dana yang tulus. Demikian pula jubah, ketika dia berdana jubah, dia tidak lagi mengatakan, Bante saya berdana jubah, tolong dipakai ya. Tidak. Tetapi sudah, saya berdana demi berdana itu sendiri. Bantenya mau pakai atau tidak, itu urusannya bantenya. Nah, ini kita mulai melatih kerelaan atau kebajikan ini demi kebajikan itu sendiri. Kita mulai berbuat baik secara tulus, bukan mengharap hasilnya, karena kita sudah tahu ketika saya melakukan kebajikan, buah kebajikan ini pasti akan kembali pada diri kita. Kalau kita bisa punya pemahaman itu,
maka kebajikan apapun yang kita lakukan termasuk pelimpahan jasa menjadi tulus. Karena kita pokoknya saya berbuat baik demi kebaikan itu sendiri. Ibaratnya tadi saya seperti menyiram taman saya supaya semua dapat terbasahi, apakah rumput itu bisa memetik manfaatnya dengan siraman ini, ataupun tidak bisa memetik manfaatnya, itu sudah urusannya si rumput. Pokoknya tugas saya adalah menyiram demi siraman itu sendiri. Kalau sudah seperti itu, maka perbuatan apapun yang kita lakukan, baik dengan pikiran, saya berpikir baik, saya berbicara baik, saya berperilaku baik, saya melakukan itu semua dengan kebajikan, demi kebajikan itu sendiri. Bukan karena demi yang lain bahagia, ataupun supaya saya tidak menyakiti yang lain, bukan. Tapi adalah demi kebajikan sendiri. Hal ini kalau dicontohkan di dalam wihara adalah seperti bunga. Bunga mau diletakkan di altar untuk tempat kita membaca parita, atau bunga kita letakkan di ruang tamu, atau bunga itu kita letakkan di tempat tidur, atau bunga itu diletakkan di toilet, atau bunga itu kita biarkan busuk, bunganya tetap mekar tanpa membedakan. Bunga tidak akan membedakan bahwa kalau saya diletakkan di altar saya menjadi lebih wangi daripada kalau saya diletakkan di kamar ataupun di ruang tamu. Bunga akan mekar demi mekarnya sendiri. Kita mau letakkan di taman, di ruang tamu, di kamar, di mana saja, kita akan melihat bunga itu tetap mekar yang sama. Bahkan ketika dia rontok dari pohon pun tanpa dimanfaatkan, dia pun tetap wanginya sama. Ketika orang melakukan pelimpahan jasa dengan pola pikir saya berbuat baik demi kebajikan ini sendiri, karena batinnya sudah tidak lagi dicengkeram oleh ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, maka kebajikan itu menjadi pelimpahan jasa yang tulus. Tetapi kalau dia belum mencapai tahap itu, pelimpahan jasa ini masih ada niatnya, tetapi kalau itu masih niat yang ikhlas, tidak memaksakan kehendak, maka itu pun masih bisa disebut sebagai pelimpahan jasa yang tulus. Namun bagi orang-orang yang masih ada ketamaan, masih ada kebencian, masih ada kegelapan batin yang tipis, tetapi itu masih bisa dilakukan. Oleh karena itu, saudara-saudara, pelimpahan jasa yang tulus yang kita bahas di dalam kesempatan ini sebetulnya bisa kita lakukan mulai sekarang juga. Kita tidak perlu menunggu sampai kita mencapai pencerahan sehingga kita terbebas dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, tetapi kita bisa mulai dari sekarang. Yang penting kita tidak memaksakan kehendak. Jadi kalau sekarang saya berbuat baik, kalau dalam hal ini pelimpahan jasa, tapi kalau kita mau perluas, apa saja kalau kita mau berbuat baik, ingatlah bahwa kebajikan kita ini mau dibalas orang itu ataupun tidak, kita jangan terlalu berharap. Karena ketika saya berbuat baik, berarti saya sudah punya kesempatan berbuat baik. Inilah yang saya harus hargai. Ketika saya bisa berbuat baik kepada orang, saya bisa berbuat baik kepada hewan, saya bisa berbuat baik kepada mereka-mereka yang telah meninggal dunia. Pokoknya setiap kali saya bisa berbuat baik, saya punya kesempatan melakukan kebajikan. Mereka bisa menerima pelimpahan jasa ini atau tidak. Mereka tentu karena ada ikatan karmanya masing-masing. Kalau dengan cara seperti ini, maka saya berbuat baik dengan ikhlas. Saya berbuat baik tanpa harus dibebani dengan keinginan untuk membahagiakan leluhur saya supaya terlepas dari alamnya. Memaksakan kehendak. Seolah-olah kita ini memahami tentang hukum karma, sehingga kita bisa membengkok-bengkokkan, melurus-luruskan hukum karma, sehingga saya sudah berbuat baik sekian lama, masa leluhur saya masih tetap di alam menderita? Tidak, tapi saya tetap berbuat baik demi kebajikan itu sendiri. Kalau sudah demikian, maka pelimpahan jasa yang kita lakukan menjadi pelimpahan jasa yang tulus. Kalau kita bisa melakukan ini terus-menerus, maka kita bisa menjalankan dhamma di kehidupan sehari-hari, pelimpahan jasa setiap saat,
Kita juga bisa mengikuti pelimpahan jasa minimal 2 kali dalam 1 tahun. Kalau di wihara-wihara, yaitu pelimpahan jasa di bulan April, cengbeng, dalam suasana cengbeng, ataupun juga pelimpahan jasa di bulan Juli ataupun di bulan Agustus, ataupun bulan 7 Imlek, yang disebut juga sebagai ulambana ataupun juga sembahyang rebutan. Semoga ini bisa menjadi dasar untuk pemahaman kita tentang pelimpahan jasa yang tulus, yang mungkin akan mengarahkan kita pada diskusi yang lebih menarik untuk pendalaman tentang tema kita pada kesempatan ini. Saya kira demikian, saya kembalikan kepada Bapak Hari Sutanto untuk memimpin acara diskusi kita dalam kesempatan ini. Terima kasih, semoga selalu berbahagia. Oke, baik. Nah, sekarang sudah ada beberapa, mungkin silakan tanya jawab dari ini. Oke, saya ini ya, Bante, saya bacakan pertanyaan yang sudah ditanyakan ini ya dari YouTube ya. Dari Anita Namo Buddhaya Bante, pelimpahan jasa sendiri di rumah dibandingkan dengan saat acara besar di wihara di hari tertentu, apakah punya bobot nilai yang sama? Baik, langsung saya tanggapi ya, Pak Hari. Ya, silakan Ya, Bante. jadi kadang orang juga berpikir, kalau pelimpahan jasa di rumah sama di wihara ini apa bedanya? Sebetulnya kurang lebih sama ya. Jadi malah kalau di rumah itu kita lebih bisa sering melakukan. Kan tadi saya sampaikan tiap malam menjelang tidur kita lakukan pelimpahan jasa. Kenapa? Karena kebajikan itu sangat baik kalau kita ulang-ulang. Ibaratnya air setetes, itu kalau diulang-ulang, maka semalam pun 1 bak itu bisa penuh loh dengan air yang menetes sedikit-sedikit itu. Nah, karena itu kalau kita bisa setiap waktu, setiap hari di rumah, itu sebetulnya sangat baik. Nah, kemudian di hari-hari tertentu, kan di wihara kadang hanya 2 kali ya, yang besar, yang cengbeng dengan ulambana itu. Nah, itu kan kalau besar begitu, mungkin kita menjadi lebih bersemangat, lebih bergiat untuk melakukan kebajikan. Tetapi kan itu hanya 2 kali dalam setahun. Sama dengan orang meditasi. Bagaimana ya meditasi di wihara waktu Waisak, detik-detik Waisak, dengan kalau sekarang di rumah bagaimana meditasi? Ya meditasi di rumah lebih enak karena tiap hari detik Waisak itu hanya untuk kita pakai pada saat detik Waisak kita sudah mampu bermeditasi dan mengikuti acara yang besar tersebut. Demikian pula di rumah, karena kita sudah sering melakukan pelimpahan jasa, mengucapkan tekad semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan untuk para leluhur, dan lain-lain, maka ketika ada acara besar di wihara, kita menjadi lebih mudah menyesuaikan. Jadi tujuannya adalah supaya lebih mudah mengikuti acara di wihara, tapi maknanya, bobotnya, dan lain sebagainya kurang lebih itu sama saja, baik dilakukan di rumah maupun di wihara pelimpahan jasa tersebut. Demikian Pak Heri. Oke, baik, terima kasih Bante. Nah, saya lanjut Bante ya. Ini banyak pertanyaan nih dari anonim, nggak ada nama artinya nih Pak Bante ya. Jadi pelimpahan jasa apa bisa dilakukan dengan bahasa yang saya mengerti, atau harus menggunakan mantra yang wajib dalam agama Buddha? Bagaimana menurut Bante? Ya, sebetulnya pelimpahan jasa ini pakai bahasa yang kita ngerti juga nggak ngapa-ngapa. Ya, dari tadi misalnya saya mengatakan semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan untuk para leluhur, mendiang orang tua, dan lain sebagainya. Kan pakai bahasa Indonesia. Kalau disuruh pakai bahasa yang misalnya bahasa Pali misalnya, wah saya malah nggak bisa. Tapi dengan bahasa Indonesia bisa. Kenapa? Karena itu kita yang penting merumuskan pikiran kita tersebut dengan semoga dengan kebajikan yang saya lakukan membuahkan kebahagiaan untuk para mendiang, orang tua, leluhur, kakek, nenek, dan sebagainya. Pakai bahasa yang kita ngerti saja. Anda ngertinya bahasa apa, ya gunakanlah itu supaya tujuan Anda bisa tercapai. Tidak ada harus bahasa khusus, tidak. Karena bahasa khusus itu pun digunakan oleh orang dulu yang menggunakan bahasa itu untuk melakukan pelimpahan jasa. Oke. Itu Pak Hari, silakan. Ya? Baik. Nah, dari Edward Huang di Medan ini Bante. Jadi ada
eh, apa pemirsa kita dari Medan sekarang ini. Apakah yang dimaksud dengan di tiga alam empat jenis kelahiran terdiri dari lima, satu atau empat bagian yang ada di Patidana Gata? Apakah Patidana hanya bisa diterima oleh leluhur yang terlahir di alam peta? Bagaimana, Bante? Ya, jadi di dalam Dhamma, pelimpahan jasa ini hanya dapat diterima oleh para makhluk yang berada di alam peta. Yang lebih khusus lagi adalah alam peta para dhatu pajivika peta. Jadi Hmm. makhluk-makhluk yang lain tidak. Karena itu tadi saya sampaikan, kalau di pelimpahan jasa itu kemudian kita memasang nama. Ya, kalau tadi Tadi Pak Hari menyampaikan ada orang donatur Buddha Rupang, misalnya namanya Ponimin, kemudian harus ditulis di bawah Buddha Rupang itu, sehingga Buddha Rupangnya kan banyak nih di wihara. Ada Buddha Rupang Hmm. namanya Ponimin, Buddha Rupang namanya ya siapa Saatimin. Nah kan jadi aneh Ya. sekali ya. Itu sebetulnya agak agak kurang indah nama-nama itu dipasang di situ. Ya, biasanya kalau kita sudah berdana Buddha Rupang ya sudah Buddha Rupang ya kita pasang gitu aja, nggak perlu pakai nama. Nah, jadi sekarang pelimpahan jasa juga sama. Pelimpahan jasa dikasih nama. Jadi saya mau ikut pelimpahan jasa di Wihara A. Kemudian kasih nama, ada fotonya, mendiang ayah, mendiang ibu, kemudian kakak, adik, dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita lalu berpikir, loh ini sudah 10 tahun masa kakak dan adiknya ini kita harapkan selalu di alam peta. Ini sebetulnya kita, jadi pikirannya kan jadi agak negatif kan dengan kakak atau adik atau mendiang ayah, mendiang ibu, kakek, nenek. Apalagi kakeknya itu sudah meninggal 75 tahun yang lalu. Masih kita tulis namanya, masih kita pasang fotonya. Lah ini kan berarti dia di alam peta terus. Nah, Hmm. sehingga itu saya kira menjadi kurang sesuai. Mungkin kalau sekarang kita tidak usah pakai nama, mungkin menjadi lebih nyaman. Karena apa? Karena itu semua kita limpahkan jasanya kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan kita. Nah, Hmm. apa itu makhluk semua yang berhubungan karma dengan kita? Yaitu makhluk-makhluk yang sekarang bisa orang tua kita di kehidupan yang sekarang, misalnya yang telah meninggal, bisa kakek nenek kita di kehidupan yang sekarang, yang telah meninggal, bisa leluhur-leluhur kita, karena tanpa leluhur tidak ada kakek nenek maupun orang tua kita, berarti tidak ada kita. Tapi juga bisa orang tua kita dari banyak kehidupan sebelumnya. Kenapa demikian? Karena di dalam Dhamma, seseorang bisa terlahir sebagai manusia itu karena karma baiknya yang besar sekali. Bagaimana kita lahir sebagai bayi sudah punya karma baik yang besar sekali kalau tidak dibimbing oleh orang tua kita dari banyak kehidupan sebelumnya. Jadi, ketika saya sekarang sudah terlahir sebagai manusia, saya juga bisa mengenal Dharma, maka sangat baik saya juga melimpahkan jasanya kepada para leluhur, semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, yaitu orang tua saya di kehidupan-kehidupan sebelumnya. Karena orang tua saya di kehidupan-kehidupan sebelumnya itulah yang mendukung saya, mendorong saya untuk melakukan pelimpahan jasa. Nah, dengan cara seperti itu, maka sama dengan Raja Bimbisara tadi, itu sudah ribuan tahun sebelumnya atau bahkan sudah melewati banyak Buddha itu, jadi tak terhingga waktunya. Akhirnya karena pelimpahan jasa Raja Bimbisara, keluarganya dia dari kehidupan-kehidupan yang sangat lama itu, akhirnya bisa memperoleh kemajuan di dalam kelahiran kembalinya. Nah, inilah yang kita perlu memahami di dalam masyarakat. Kadang kita masih punya kebiasaan pelimpahan jasa pakai foto dan sebagainya. Sebetulnya kita mengharap mereka, di dalam batin kita mengharap mereka terlahir di alam peta sebetulnya. Ya, nah Hmm. itu yang
objeknya. Sedangkan pertanyaan tentang 3 alam, 4 jenis kelahiran dan sebagainya itu Anda cari di kamus lah, itu banyak sudah, kita tidak perlu bahas di sini karena tinggal Anda membuka Google aja sudah ketemu. Kenapa harus ditanya di sini? Saya kira begitu saja. Kita bisa lanjut kepada pertanyaan Oke. berikutnya, Pak Hari. Baik, Bante. Nah, dari Probis, nah, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, apakah pelimpahan jasa yang kita lakukan hanya dilimpahkan ke alam peta saja? Tadi sudah dijawab oleh Bante ya. Jadi nggak usah ini. Dari Sabrina Tan, Namo Buddhaya Bante, mau tanya untuk pelimpahan jasa kepada orang yang bukan leluhur yang benar seperti apa? Ya. Pelimpahan kepada orang yang bukan leluhur yang benar seperti apa? Ya, jadi pelimpahan jasa itu tidak harus kepada leluhur ya. Kalau tadi saya katakan semua makhluk yang berhubungan karma, semua makhluk yang berhubungan karma itu apa? Mungkin teman kita di Ya, kehidupan yang sebelumnya, teman kita yang meninggal di kehidupan ini misalnya, itu juga bisa. Bahkan tadi saya sampaikan di awal yang juga Pak Hari atau saya sebetulnya lebih cocok Romo Hari ya, karena ini beliau ini juga seingat saya Magabudi juga loh ya. Jadi Romo ya juga, Bante. Romo Hari ini, Romo Hari Sutanto, kan tadi juga menyampaikan bahwa saya tentang binatang kesayangan. Hmm. Jadi kita juga bisa melimpahkan jasa kepada binatang kesayangan kita. Hmm. Kenapa? Karena hari ini dia terlahir sebagai anjing kita, atau kucing Hmm. kita, atau ular kita, atau mungkin kura-kura kita, atau burung Hmm. kita misalnya, kelinci Ya. kita misalnya. Itu tentu ada ikatan karma, Hmm. ada hubungan karma. Buktinya apa? Misalnya kalau dulu di zaman Sang Buddha, kemudian ada seorang biku yang sedang pindah patah jalan pagi-pagi, kemudian dia melihat, loh, ini di depan rumah kok ada anjing santai-santai tiduran, kok enak sekali ya anjingnya Ya. santai-santai. Nah, tidak lama kemudian biku ini meninggal, dan karena pikiran akhirnya itu pada anjing, ya dia terlahir sebagai anak anjing itu. Nah, Ya. tetapi tentu sampai karmanya habis. Kalau karmanya sudah habis, ya karena biku ini juga punya kebajikan yang cukup banyak, tapi karena pikiran akhirnya tadi terkesan dengan anjing, dia lahirlah di situ, maka setelah karma baiknya berbuah, dia matilah dari alam anjing itu dan terlahir di alam bahagia. Nah, artinya anjing yang ada di sekitar kita, kucing, binatang-binatang di sekitar kita itu, ada kemungkinan itu juga punya ikatan karma dengan kita. Ya, Hmm. buktinya apa? Kita punya 2 ekor anjing atau 2 ekor kucing. Kita bisa lebih menyayangi satu yang ini dibandingkan yang satunya. Berarti kita ada ikatan karma. Malah kadang ada orang yang mengatakan, ih, anjing yang ini ganteng sekali ya. Kucing yang itu cantik sekali ya. Kadang-kadang Hmm. kita lalu mikir, orang yang bisa menikmati kegantengan dan kecantikan makhluk lain, itu mungkin dulu ada ikatan karmanya loh. Karena bagi orang tertentu kayak anjing kayak gitu kok ganteng, orang cuman bulunya kayak gitu, bentuknya kayak gitu, kucing kayak gitu kok bentuknya cantik tuh apanya. Tapi orang ini mengatakan cantik atau ganteng, berarti ada kemungkinan itu mungkin keluarganya dia di kehidupan yang sebelumnya. Nah, ketika mati binatang itu kita juga bisa melimpahkan jasa. Lalu dikatakan tadi, bagaimana yang benar? Sama sebetulnya caranya, yaitu semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan, boleh pakai bahasa yang kita ngerti ya, tidak harus pakai bahasa yang kita nggak ngerti. Semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan sampai saat ini, dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya, semoga kebajikan ini melimpah jasa-jasanya kepada anjing saya yang namanya Blacky, yang telah meninggal setahun yang lalu misalnya. Atau kepada kucing saya, atau kepada ular saya yang sudah meninggal, ataupun pada kura-kura atau burung atau kelinci atau apa, bisa. Atau kepada teman saya, ya saya kok dengar teman saya ini kemarin sakit, teman sekolah SD ya kemarin sakit, kemudian meninggal. Oke, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan untuk teman saya yang saya lupa namanya waktu SD. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, dia terlahir dimanapun juga
akan selalu berbahagia. Nah, jadi kita bisa melimpahkan jasa kepada binatang, bisa kepada teman tadi, yang kita lupa namanya ya kita juga sampaikan. Semoga teman saya yang saya lupa namanya, di alam manapun dia bahagia. Jadi tidak perlu kita juga ingat-ingat siapa ya namanya. Siapa ya kita lalu ingat-ingat siapa ya namanya kita lalu sebarkan ke WA grup. Siapa yang masih ingat teman kita yang ini yang sekarang barusan meninggal, teman-temannya juga nggak ngerti kemudian diviralkan lewat grup yang lebih besar lagi. Untuk apa nyari seperti itu? Lebih baik kita langsung sampaikan. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan, teman saya yang saya lupa namanya, tapi itu teman saya SD yang kemarin barusan meninggal karena sakit. Semoga beliau terlahir dimanapun berbahagia. Jadi gunakan cara yang Anda tahu, pakai bahasa yang Anda tahu. Yang penting adalah Anda mengarahkan pelimpahan jasa ini, kebajikan Anda kepada mereka yang telah mendahului tersebut. Demikian Romo Hari. Ya, baik. Terima kasih, Bante. Ini dari Cinto Fiandi, Bante. Ini izin bertanya, Bante. Sering kita lihat pada bulan Cengbeng banyak umat membakar rumah kertas beserta isinya. Seperti kita ketahui dalam Dhamma menjelaskan di alam sana tidak ada perdagangan. Apakah ada manfaatnya? Anumodana. Baik, ya mungkin kita harus sedikit membaca riwayat terjadinya pembakaran rumah-rumahan itu ya. Ya, betul. Jadi, tapi ini begini, penanya ini ada baiknya juga menambahkan kota ya, atau Oh tempat ya, tinggal ya. Ini supaya nanti kita tahu seperti tadi ya, dari Medan kan, jadi kita tahu nih. oke. Ya, Karena kalau baik. enggak nanti kan dikiranya cuma dari mana nih? Mungkin pertanyaannya cuma dari wihara sendiri nih, dari wihara Dharma Suci. Nah, padahal ini mungkin dari Jawa Tengah, dari luar Oh pulau, ya, kadang dari luar negeri betul. dan Ya, sebagainya. baik. Nah, nanti Itu tolong kalau bisa dicantumkan ya. menambahkan nama dan sekaligus tempat tinggal ataupun kotanya ataupun negaranya. Ya. Nah, tentang pembakaran rumah-rumahan kertas. Kalau berdasarkan beberapa cerita atau sumber yang pernah saya ketahui, mungkin bisa salah. Bagi yang menganggap ini kurang tepat atau salah, nanti tolong juga diperbaiki sebagai tambahan wawasan untuk saya juga. Jadi pada zaman Kaisar Lisibin, itu diceritakan bahwa kondisi ekonomi itu menjadi pada saat itu agak sulit ya. Nah, kemudian Kaisar ini memikirkan bagaimana ya caranya supaya ekonomi ini bisa bergerak. Nah, kemudian ya mungkin istilahnya supaya menggerakkan UMKM lah. Mungkin kalau istilah hari ini ya. Nah, kemudian Kaisar ini bercerita tentang kelahiran-kelahiran masa lampau atau kelahiran-kelahiran yang akan datang atau yang dulu dan sebagainya. Misalnya ada cerita Kaisar Lisibin pergi ke surga. Kemudian Kaisar Lisibin meninjau ke alam neraka misalnya. Nah, itu banyak sekali cerita-ceritanya. Kemudian ada kisah tentang keluarga yang membutuhkan tempat tinggal. Nah, itu Kaisar Lisibin itu membuat ataupun memberikan semacam pengarahan kepada masyarakat, pada rakyatnya, untuk mengadakan upacara persembahyangan, misalnya membakar uang-uangan kertas, yaitu dicetak oleh satu lembaga, sehingga kalau yang membeli uang-uangan kertas itu, akhirnya kan ada pertukaran uang. Ya, dia membayar dengan uang asli, dikasih uang Gyamloong misalnya. Kemudian juga rumah-rumahan kertas dan sebagainya. Sehingga akhirnya pengrajin rumah-rumahan kertas ini, ya, itu UMKM-nya, itu kemudian dibeli oleh mereka-mereka yang punya kemampuan, dan akhirnya pengrajin ini punya uang untuk dia bisa belanja beras dan sebagainya. Dan akhirnya menjadi ekonomi di dalam masyarakat itu menjadi maju. Nah, kemudian tradisi ini terus berkembang sejak zaman kaisar tersebut sampai saat ini. Nah, artinya sekarang bahwa kalau kita melakukan pembakaran rumah-rumahan kertas itu, ini di dalam tradisi, maka sebetulnya kita telah membantu untuk keluarga yang membuat rumah-rumahan kertas itu, pengrajinnya tersebut, memperoleh dana
memperoleh penghasilan. Sehingga sebetulnya ini juga bisa kita limpahkan jasanya. Jadi ketika saya berbuat baik, itu kan bermacam-macam. Tadi misalnya, saya berbuat baik dengan membeli nasi bungkus untuk saya berikan kepada tukang parkir di depan rumah saya. Ini bisa. Kemudian saya bisa membeli juga, saya melihat ada pedagang yang nggak laku ya. Jadi sampai sore, pedagang koran misalnya, sampai siang, jam 12 siang, nggak laku kan. Hari ini kan orang sudah nggak baca koran ya. Jadi tapi kalau di perempatan jalan kan masih kita melihat tuh ada penjual koran dan lain sebagainya. Aduh, jam 12 siang ini biasanya korannya sudah nggak ada orang mau beli. Oke, kita kemudian beli koran itu. Nah, jadi kita beli. Itu sebetulnya saya juga melakukan kebajikan, menolong si penjual koran tersebut agar dia mendapatkan sedikit uang untuk menghidupi keluarganya. Padahal koran ini kemudian ya saya tinggal aja di kendaraan atau di mobil ataupun nanti saya pakai untuk bungkus dan sebagainya karena saya nggak baca juga. Tetapi dengan saya membeli koran itu saya menghidupi keluarga yang sedang menjual koran tersebut atau si penjual koran tersebut. Nah, kalau saya bisa membeli makanan untuk didanakan, saya bisa membeli koran untuk membantu mereka yang menjual tadi, yang kasih yang sudah siang nggak punya penghasilan. Saya tentu juga bisa membeli rumah-rumahan kertas untuk mendukung UMKM ataupun si pembuat rumah-rumahan kertas ini agar memperoleh penghasilan sebagaimana yang dulu ide itu dicanangkan oleh Kaisar Lisibin itu. Nah, karena saya telah membantu keluarga itu untuk untuk mendapatkan penghasilan, maka kebajikan saya, perbuatan baik saya ini bisa saya limpahkan jasanya kepada semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya. Nah, jadi sebetulnya dengan membakar rumah-rumahan kertas ataupun dengan mengirimkan uang-uangan kertas dan sebagainya itu, sebetulnya kita juga telah memberikan kelancaran usaha untuk mereka yang membuat atau pengusaha kecil UMKM yang membuat barang-barang upacara tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Baik, ini Bante satu lagi dari hasil fantasi ya, Nemu Budaya Bante. Izin bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pikiran tidak baik atau menambahkan keikhlasan di dalam diri kita saat pelimpahan jasa? Oh ya, untuk mengurangi pikiran tidak baik itu, atau kita harus mengembangkan pikiran baik, hal yang paling sederhana adalah sering mengulang semoga semua makhluk bahagia. Jadi kalimat semoga semua makhluk bahagia ini kalau kita ulang-ulang-ulang dia menjadi bagian dari pikiran kita atau mungkin bawah sadar kita sehingga setiap kali kita berpikir hal yang buruk, kadang kalimat itu akan keluar dengan sendirinya. Ya mungkin kalau Romo hari ini kan juga berbicara tentang memprogram pikiran. Ini kan tentu sudah nanti memahami, bisa menambahkan ini. Bagaimana kita mengisi bawah sadar kita ini dengan pikiran-pikiran yang positif. Kadang-kadang kita ini kan kalau pikirannya negatif, waktu kita kaget, kadang-kadang keluar omongan yang negatif. Ataupun kalau kita marah, yang keluar adalah bahasa-bahasa yang buruk. Kenapa? Karena pikiran kita ini, simpanannya ataupun kandungan pikiran kita ini banyak yang buruknya. Nah, kemudian kita membiasakan mengisi pikiran kita, tangki pikiran kita, bawah sadar kita ini dengan pikiran yang positif. Misalnya, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Kalau Anda kepingin yang bahasa yang berbeda, ya misalnya, sabi sata, bawantu sukitata, misalnya. Semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Nah, ketika kita nanti marah, yang keluar bukan kalimat yang buruk-buruk, tapi karena stok di dalam bawah sadar kita ini sudah banyak yang kalimat positifnya, maka yang keluar saat marah adalah semoga semua makhluk bahagia. Nah, kemudian satu ketika kita ada pelimpahan jasa, lalu ada situasi yang tidak menyenangkan bagi kita.
Kita tidak kemudian mengatakan hal yang buruk, oh dasar nih panitia gini gitu, tidak. Tapi kemudian ya sudahlah, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Jadi bagaimana kita bisa menghilangkan pikiran buruk? Pikiran buruk itu muncul karena stok pikiran buruknya banyak di dalam batin kita. Nah, sekarang kita harus menuang pikiran positif agar stok pikiran buruk itu menjadi berkurang atau bahkan menjadi hilang. Ibaratnya kalau sekarang kita punya kopi, stok kopi kita adalah 1 gelas. Kemudian kita tuangi susu. Ya, kopi warnanya hitam, kemudian kita tuangi susu. Wah, pertama susunya luber terus. Oke, nggak apa-apa, tapi kita tuang terus. Lama-lama kopinya pun keluar, keluar, keluar. Dan kemudian kita tuang susu sebanyak-banyak-banyaknya, sampai akhirnya kopinya ini tinggal separuh. Lama-lama akhirnya kopi dan susu yang sudah bercampur ini pun keluar, sehingga tinggal susu saja. Demikian pula dengan bawah sadar kita. Bawah sadar kita ketika masih isinya kegelapan, isinya hal-hal yang buruk, maka ini seperti isinya kopi ini. Begitu ngomong, keluarnya yang buruk. Ada orang yang keliru, keluarnya omongan yang buruk juga. Tapi kita isi dengan susu tadi adalah dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia. Kita isi sedikit-sedikit tiap hari, tiap saat, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Lama-lama pikiran buruk ini menjadi hilang. Dan ketika pikiran buruk ini menjadi hilang, yang ada hanya kalimat positif, itu menjadi seperti susu semua, maka ketika kita menjumpai hal-hal yang tidak menyenangkan, baik pada saat upacara pelimpahan jasa, ataupun di kehidupan sehari-hari, ketika kita bertemu dengan yang tidak kita sukai, kita bisa langsung mengucapkan dalam batin, semoga semua makhluk bahagia, karena tampungan bawah sadar kita hanya ada kebajikan, hanya ada pikiran baik. Nah, ini mungkin Romo Hari coba ditambahkan lagi supaya teman-teman kita yang online ini bisa memahami dengan lebih jelas lagi. Silakan Romo. Baik. Oke, saya lanjutkan Bante ya. Ini banyak pertanyaannya lagi nih. Dari Joe Johannes, Namo Buddhaya Bante, izin bertanya, adakah beberapa tips untuk bisa melakukan pelimpahan jasa dengan ikhlas? Seperti misalkan beberapa praktek yang bisa dilakukan. Terima kasih. Iya, pelimpahan jasa kan pada intinya kita berbuat baik ya. Dan perbuatan baik itu bisa lewat pikiran, lewat ucapan, dan perilaku kita. Tadi sebetulnya saya sudah kasih contoh pada waktu penjelasan, ya. Jadi misalnya pikiran, kita bisa memberikan ataupun berpikir positif seperti yang barusan Romo Hari sampaikan ini ya. Sering kita bisa mengisi pikiran dengan kalimat semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Itu sudah perbuatan baik lewat pikiran. Tidak berpikir buruk kepada pihak lain, itu sudah kebajikan. Kemudian ucapan juga sama, kita bisa memberikan nasihat, memberikan ketenangan batin kepada lingkungan, tidak menimbulkan kegelisahan, bahkan yang gelisah bisa lebih tenang, itu juga kebajikan. Demikian pula fisik, yang kita kemudian bisa menolong orang, membawakan barang untuk mereka yang orang tua yang mungkin terlalu berat bawa barang dan sebagainya, itu perbuatan baik. Semua kebajikan, prinsip kebajikan yang dilakukan dengan pikiran, ucapan, dan tindakan kita, itu semua dapat kita limpahkan jasanya. Jadi pelimpahan jasa itu bukan perbuatan baik yang harus besar-besar, harus berdana wihara, satu wihara sendiri, membangun sendiri, tidak. Anda hanya misalnya membersihkan altar di wihara, ya, coba karena ini mau ada puja bakti, kemudian Anda mengelap supaya altarnya bersih dari debu dan sebagainya. Anda mengepel wihara, membantu mengepel supaya orang nanti duduk dengan nyaman dan sebagainya. Itu sudah kebajikan dan itu bisa dilimpahkan jasanya dengan tulus. Karena kalau nanti Anda ngepel ada maunya, sampai satu ketika Anda mau tinggal di wihara, misalnya saya mau bermalam di sini ya, nggak boleh. Kemudian Anda mengatakan, loh saya kan sering ngepel di wihara sini, masa cuma tinggal semalam aja nggak boleh, dasar pengurus nggak bener. Ah, itu tidak tulus. Tapi kalau sekarang, oh nggak apa-apa, kalau emang nggak bisa ya nggak apa-apa. Ya maaf ya, walaupun kamu sering ngepel di sini, tapi karena wihara nggak menyediakan tempat untuk bermalam. Oh ya nggak apa-apa. Lah itu Anda berarti melakukan kebajikannya secara tulus. Karena tidak ada dorongan untuk
menuntut sesuatu. Ibaratnya yang tadi saya sampaikan di awal, tidak ada makan siang yang gratis. Jadi saya memberikan servis saya ini, membersihkan biara dan sebagainya ini karena saya ingin ada sesuatu yang saya harapkan. Kalau itu caranya, itu tidak bisa tulus. Tetapi kalau sekarang, ya saya tidak memaksakan kehendak, saya membersihkan wihara dan tidak boleh bermalam, saya juga bisa nerima, maka kebajikan itu bisa Anda limpahkan jasanya, karena itu merupakan kebajikan yang tulus. Ini adalah contoh-contohnya, banyak sekali perbuatan baik itu sebetulnya kita tahu ya. Kalau perbuatan baik itu biasa menimbulkan kebanggaan bagi kita, baik perbuatan, ucapan maupun pikiran. Tapi kalau Ya. perbuatan buruk, cenderungnya kita takut melakukan. Batin kita ini sudah tahu. Misalnya Anda membuka HP yang isinya tentang hal yang buruk, maka nanti Anda akan noleh di belakang Anda ada orang nggak? Karena Anda takut ketahuan kalau Anda membuka yang buruk. Tapi kalau Anda membuka HP ini sesuatu yang baik, misalnya tentang ceramah dhamma atau apa, orang lain mau lihat ya terserah aja, biarin aja. Demikian pula ketika Anda misalnya mau nolong orang, Anda tidak perlu toleh kiri kanan, penolong ya menolong aja. Tapi kalau mau mengambil barang milik orang lain, toleh kanan, toleh kiri. Kenapa? Karena di dalam bawah sadar kita ini, sebetulnya kita sudah tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Setiap kali kita melakukan perbuatan pakai noleh kanan dan noleh kiri, itu pasti bukan perbuatan baik. Tapi ketika kita melakukan dengan mantap, dilihat orang juga senang, bangga, itu sebetulnya itu termasuk perbuatan baik. Ya, walaupun nanti kebanggaan itu juga bukan sesuatu yang baik untuk kita kembangkan, tapi minimal ini menjadi contoh awal bahwa kita sebetulnya masing-masing bisa membedakan perbuatan baik dan buruk. Sehingga pertanyaan Anda tadi, apakah perbuatan baik yang bisa kita limpahkan jasanya? Apa saja yang Anda anggap baik dalam pikiran, ucapan, dan perbuatan yang menimbulkan kebahagiaan untuk Anda waktu dilakukan, menimbulkan kebahagiaan untuk orang yang ataupun pihak-pihak yang menerima kebajikan Anda, maka itulah yang bisa Anda limpahkan jasanya. Begitu, Oke, Romo baik. Hari, silahkan Ya, lanjut. baik. Terima kasih, Bante. Dari Nicholas nih, Bante. Tamu budaya Jin bertanya, Bante, apa benar, Bante, kalau kita melakukan pelimpahan jasa terhadap leluhur maupun sanak warga, kita juga ikut menerima hasil dari pelimpahan jasa tersebut? Nah, sebetulnya begini, kalau kita cerita tadi dari Raja Bimbisara ya, Ya. jadi Raja Bimbisara mengundang Sang Buddha kemudian untuk menerima dana makan. Berarti Raja Bimbisara ini punya niat untuk berbuat baik. Di dalam Dhamma, niat berbuat baik itu sudah karma baik lewat pikiran. Kemudian mengundang Sang Buddha menyampaikan, berarti niat baik ini diucapkan. Berarti ucapan ini juga karma baik lewat ucapan. Kemudian ketika Sang Buddha sudah hadir, datang ke istana, kemudian Raja Bimbisara mempersembahkan dana makan. Berarti pikiran baik, ucapan baik, dan perilaku baik. Ini sudah dikerjakan oleh Raja Bimbisara. Karena pikiran, ucapan, dan perilaku baik, maka Raja Bimbisara sebetulnya sudah menanam kebajikan. Yang buahnya pasti akan beliau terima sendiri. Karena di dalam Dhamma dikatakan mereka yang melakukan, siapa yang menabur, itulah yang akan memetik buahnya atau panen. Demikian pula mereka yang melakukan kebajikan akan memperoleh kebahagiaan. Jadi, si pelaku pelimpahan jasa itu yang akan memetik buah kebajikan yang pertama kali. Karena pikiran, ucapan, dan perilakunya baik. Kemudian yang kedua, kalau kita limpahkan jasa dan orang yang kita limpahi jasa ini, makhluk yang kita limpahi jasa ini ada di salah satu alam yang disebut alam Paradatu Pajiwika Peta, yaitu salah satu jenis alam peta, maka dia dapat menerima buah kebajikan pelimpahan jasa ini, sehingga dia terlahir di alam yang lebih baik. Nah, jadi ini adalah manfaat yang kedua, yaitu mendiang terlahir bisa di alam yang lebih baik. Tetapi manfaat yang pertama justru kepada si pelaku. Mendiang adalah bermanfaat kedua. Dan kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah si penerima dana. Si penerima kebajikan itu sendiri. Ya, jadi kalau tadi Sang Buddha diundang dengan para biku dan sebagainya, maka para biku tersebut telah menerima
jasa kebajikan, sehingga misalnya menerima makanan, berarti para biku bisa menyambung kehidupannya dengan makanan yang sudah dipersembahkan oleh Raja Bimbisara. Jadi dengan sekali melakukan kebajikan, melakukan pelimpahan jasa, minimal ada 3 hal kebaikan yang dapat dilakukan ataupun yang bisa dilihat, yaitu yang pertama kebaikan untuk si pelaku, yang kedua kebaikan untuk mendiang apabila terlahir di alam para datu pajiwika peta, dan yang ketiga adalah si penerima kebajikan itu sendiri akan memperoleh juga kebahagiaan. Jadi ada 3 lapis manfaat dari pelimpahan jasa. Silakan Baik. Romo, Baik, lanjut. terima kasih Bante. Ini dari Li Suryani, Namo Buddhaya Bante. Apabila pelimpahan jasa buat orang-orang yang tidak suka dengan kita atau musuh-musuh kita, bisa memperbaiki hubungan yang tidak bagus itu. Bagaimana caranya? Mohon petunjuk Bante. Iya, jadi pelimpahan jasa ini cenderung kepada orang yang sudah meninggal ya, bukan yang masih Ya, hidup. Nah, ya, jadi kalau tadi dikatakan yang bisa menerima jasa ini kan makhluk peta, para datu ya. pajiwika peta. Jadi yang masih sudah meninggal. Nah, kemudian Hmm, sekarang yang ini adalah mendiang ini musuh kita. Kita nggak suka sekali dengan dia ya. Entah itu musuh itu bisa pasangan hidup kita, mantan mungkin karena dia sudah meninggal duluan, misalnya pasangan hidup. Bisa juga mantan pasangan hidup karena ketika hidup telah pisah misalnya, bercerai. Kemudian juga bisa musuh sungguhan mertua misalnya, wow parah nih mertua hmm, bisa juga. Kemudian juga saingan dagang mungkin, atau musuh negara misalnya peperangan dan sebagainya, ataupun ya kita nggak suka dulu pernah berkelahi secara fisik dan sebagainya, bermacam-macam. Pokoknya ini adalah orang yang tidak menyenangkan. Kalau Anda bisa melakukan pelimpahan jasa kepada musuh Anda, wow, ini bagus banget. Sering kita hanya mengatakan pelimpahan jasa itu kepada para leluhur, ya, kepada orang tua kita, ya, kepada orang-orang yang kita sayangi. Jarang kita mengatakan pelimpahan jasa itu kepada musuh. Padahal musuh itu juga mungkin perlu ada pelimpahan jasa juga karena dia terlahir di alam para datu pajiwika peta. Nah, jadi Anda kalau memang ingin melakukan pelimpahan jasa kepada musuh, lakukan itu. Misalnya, semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan ini akan melimpah jasanya kepada si A yang dalam hidup ini selalu menyakiti saya. Semoga si A dimanapun beliau terlahirkan, semoga dia berbahagia. Itu paling mantap. Nah, tapi sekarang bagaimana ya kalau saya melimpahkan jasa kepada orang yang saya tidak sukai, tapi masih hidup, atau pelimpahan jasa kepada yang masih hidup? Wow, ini tadi soalnya saya ingat pembawa acara tadi, Saudara Dharma Loka ya, itu mengatakan ada pelimpahan jasa untuk orang sakit. Nah, ini kan berarti orang hidup. Nah, ini sekarang ada musuh. Atau sekarang saya mau melakukan pelimpahan jasa kepada orang tua saya yang masih hidup. Bagaimana ini? Sebetulnya kalau di dalam Dhamma sendiri, pelimpahan jasa itu hanya untuk orang yang sudah meninggal, makhluk yang sudah meninggal dan terlahir di alam para dhatu pajiwika peta. Itu di pelimpahan di Dhamma itu seperti itu, tidak untuk orang hidup. Tetapi secara tradisi, karena manusia ini kan memang ya iya, saya ingin melimpahkan jasa untuk orang tua saya ya, supaya orang tua saya panjang umur, supaya orang tua saya selalu sehat. Saya juga ingin melimpahkan jasa ya kepada saudara-saudara saya, supaya dia sukses dalam hidupnya. Kemudian kalau khusus si penanya tadi, saya mau melimpahkan jasa nih kepada musuh saya, semoga di kehidupan ini tidak bermusuhan. Bisa enggak ini seperti ini? Nah, ini menggunakan cara yang agak sedikit berputar. Karena prinsipnya pelimpahan jasa kan hanya untuk makhluk peta. Tapi ini kan sekarang bukan makhluk peta, masih sesama manusia. Atau saya melimpahkan jasa kepada anjing saya yang sakit-sakitan. Ya, semoga dia lebih cepat sehat atau apa. Ini gimana ya bukan makhluk peta? Nah, ini saya gunakan tadi istilahnya memutar. Jadi,
Dasarnya adalah hukum karma, yaitu bahwa siapapun yang menanam, dia pasti akan memetik buahnya. Penanam kebajikan akan memetik buah kebahagiaan. Prinsipnya itu dulu. Itu yang sesuai dhamma. Nah, kemudian sekarang menggunakan cara berputar. Setelah saya melakukan kebajikan dengan pikiran, dengan ucapan dan perilaku saya pasti akan memetik buahnya. Karena tadi pelimpahan jasa untuk orang yang meninggal pun kan bisa 3 manfaatnya. Yaitu si pelaku memperoleh manfaat kebajikannya dengan pikiran, ucapan, dan perbuatan. Kemudian makhluk yang kebetulan terlahir di Paradatu Pajiwika Peta juga memetik manfaat, dan kemudian si penerima dana, penerima kebajikan juga memperoleh manfaat. Nah, sekarang berarti si pelaku ini kan berbuat kebajikan. Saya sekarang sebagai si pelaku, saya misalnya saja saya membaca parita yang tidak pakai biaya tadi ya, saya membaca parita. Berarti selama saya membaca parita, pikiran saya positif, ucapan saya juga positif, kelakuan saya juga positif. 3 kebajikan. Semakin lama saya membaca parita, tentu semakin banyak kebajikan yang saya lakukan. Kemudian selesai membaca parita, saya melakukan pelimpahan jasa. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan sampai saat ini, membaca parita, akan membuahkan kebahagiaan untuk saya. Karena si penanam kebajikan pasti akan memetik buah kebahagiaan. Semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan sampai saat ini akan membuahkan kebahagiaan kepada saya. Dalam bentuk orang tua saya sehat dan bahagia. Nah, ini saya katakan agak memutar. Kenapa? Karena saya yang melakukan kebajikan, semoga saya yang akan memetik buah kebahagiaan itu. Tapi dalam bentuk orang tua saya sehat dan bahagia. Bagaimana nih hubungannya? Saya ini bahagia kalau orang tua saya sehat dan bahagia juga. Nah, jadi kebajikan saya ini semoga membuahkan kebahagiaan untuk orang tua saya sehat dan umur panjang misalnya. Sehat dan umur panjang. Nah, kalau orang tua saya memiliki karma baik yang mendukung, maka karma baik orang tua ini diharapkan berbuah dalam bentuk sehat dan umur panjang sebagaimana kebahagiaan yang saya harapkan. Kemudian kalau si penanya tadi tentang musuh, semoga dengan kebajikan yang saya lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku akan memberikan kebahagiaan untuk saya dalam bentuk hilangnya permusuhan dengan si A. Kenapa demikian? Karena saya akan bahagia kalau saya tidak punya musuh dengan si A ini. Saya sudah hilang permusuhannya dengan si A. Nah, kemudian si A ini juga punya karmanya sendiri. Si A yang punya karmanya sendiri ini yang bermusuhan dengan saya, itu kan ada buah, ada jatuh temponya. Kalau buahnya sudah habis, kan karmanya juga selesai, permusuhannya juga berhenti. Nah, kita harapkan di dalam kehidupan ini juga buah karma buruk sebagai permusuhan ini berhenti, sehingga hasilnya di dalam kehidupan ini tidak ada lagi permusuhan dengan si A. Kemudian anjing yang sakit juga sama. Semoga dengan kebajikan yang sudah saya lakukan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku saya ini, semoga akan membuahkan kebahagiaan untuk saya dalam bentuk anjing saya lebih sehat dan umur panjang. Kenapa demikian? Karena kebaikan saya ini kalau berbuah saya harapkan berbuah dalam bentuk anjing yang sehat, karena itu menjadi kebahagiaan saya. Lah, anjing ini kalau punya karma baik yang mencukupi dan mendukung, maka dia menjadi sehat dan umur panjang. Tapi kalau karma baiknya tidak mendukung, ya saya sudah berbuat baik, memetik karma baik, tetapi anjing tetap umurnya pendek karena karma baiknya tidak mendukung. Demikian musuh saya ini. Kalau karma baiknya tidak mendukung, saya sudah berbuat baik.
Semoga saya berbuah kebahagiaan dalam bentuk permusuhannya berhenti. Tapi karena karmanya tidak mendukung, ya saya masih musuhan terus. Tetapi tetap saya sudah berbuat baik duluan. Saya juga orang tua saya supaya sehat dan panjang umur. Saya sudah berbuat baik, tetapi orang tua karma baiknya tidak mendukung untuk tua menjadi umur panjang dan sehat. Kalau begitu, orang tua tetap meninggal, tetapi saya sudah melakukan kebajikan. Jadi, secara prinsip, pelimpahan jasa ini hanya untuk orang meninggal, tapi kalau untuk orang yang hidup atau makhluk-makhluk yang masih hidup bersama dengan kita, pakai cara yang agak sedikit muter ini, karena ini yang digunakan di dalam beberapa tradisi, tetapi sekali lagi tidak ada di dalam sumber Tipitaka. Nah, ini mudah-mudahan bisa dimengerti sehingga Anda bisa gunakan, semoga bisa memberikan manfaat sesuai dengan yang Anda harapkan. Begitu, Romo Hari, silakan Ya, dilanjutkan. Kita baik. sampai jam berapa, Romo? Ya, ini kita mungkin tinggal 6:45. Terakhir mungkin tinggal satu aja nih Bante kalau kita masih ada waktu. Ya, jadi ini pertanyaan masih banyak. Jadi teman-teman tadi sudah sekian banyak, Bante sudah banyak bicara. Seperti ini pertanyaan Meta Ananda juga dilakukan pelimpahan itu kita lakukan sehari-hari. Apakah pelimpahan harus berupa barang atau sesuatu? Tadi Bante sudah jawab tidak perlu harus dengan materi begitu ya dan lain sebagainya. Jadi saya pilih satu saja ya yang kira-kira yang ini ya. Ini satu saja ya, dari Vivi, Namo Buddhaya Bante. Saat melakukan pelimpahan jasa yang ada di pikiran saya hanya untuk mendiang papa saya. Apakah ini termasuk kemelekatan? Bagaimana caranya melimpahkan kepada semua makhluk? Iya, boleh saja melimpahkan jasa kepada satu khusus ya, mendiang mendiang ayah misalnya itu tidak masalah. Kenapa? Karena memang kita belum mencapai kesucian, masih ada ketamaan, masih ada kebencian, masih ada kegelapan batin. Karena tamak maka saya ingin melimpahkan jasa ya khusus kepada ayah saya. Padahal kalau ayahnya sudah meninggal, kita tentu harus ingat dong ada kakek dan nenek yang melahirkan ayah, kakek dan nenek yang melahirkan ibu. Masa kita hanya ayah saja, kakek nenek ini kalau nggak ada, siapa ayahnya bisa lahir dari mana? Demikian pula ibu. Nah, tapi tadi dikatakan apakah ini kemelekatan? Ya namanya juga ikatan karma ya. Mungkin sebagai anak punya hubungan dekat dengan ayahnya yang mungkin sudah meninggal ataupun sudah tidak bersama-sama dengan kita lagi misalnya, yaitu karena ikatan karma. Kalau itu tahu bahwa itu bagian dari kemelekatan, maka alangkah baiknya kita kemudian perluas. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini membuahkan kebahagiaan untuk mendiang ayah dimanapun saat ini sedang berada. Semoga ayah bahagia, semoga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya bahagia. Nah, semoga semua makhluk bahagia. Kalau ditambahkan dengan cara itu, maka mungkin kemelekatan kita dengan ayah bukan hanya satu-satunya, tetapi kita bisa menambah kembali pelimpahan jasa ini kepada yang lebih luas, sehingga tidak lagi terlalu kemelekatan. Jadi tadi kepada mendiang ayah, kemudian semua makhluk yang berhubungan karma, yaitu mungkin ya kakek nenek dari ayah tadi ya, papa mamahnya ayah, atau kemudian papa mamahnya ibu, kemudian kakek dan neneknya ayah, karena tanpa ada kakek neneknya ayah, tidak mungkin ada orang tuanya ayah. Kalau tidak ada orang tuanya ayah, tidak mungkin ayah lahir. Kalau tidak ada ayah lahir, tidak mungkin kita juga lahir. Nah, jadi Ya, selain kita melimpahkan jasa kepada ayah, juga semua makhluk yang berhubungan karma ya dengan ayah. Kemudian juga semoga semua makhluk juga berbahagia. Jadi siapapun juga lah, semoga semua makhluk bahagia. Dengan cara itu akan mengurangi kemelekatan kita ya. Jadi saya sarankan Anda tidak salah mengucapkan pelimpahan jasa kepada ayah saja, tapi saya sarankan tambahlah. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan akan membuahkan kebahagiaan untuk mendiang ayah dimanapun saat ini berada. Sedemikian pula juga semua makhluk yang berhubungan karma dengan saya, semoga mereka berbahagia dan semoga semua makhluk berbahagia. Nah, dengan cara seperti itu, maka kita akan bisa menjadi lebih bebas untuk berbagi pelimpahan jasa dan bisa menjadi latihan untuk lebih tulus karena kita bisa melimpahkan jasa bahkan kepada mereka yang tidak kita kenal. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penutup
kegiatan kita di dalam kesempatan pada saat ini, baik di dalam pembabaran tentang pelimpahan jasa yang tulus, maupun di dalam diskusi yang pendalaman seperti yang telah kita lakukan bersama dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya bisa memberikan manfaat, bisa menjadi pegangan untuk kita melakukan pelimpahan jasa yang tulus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga selalu berbahagia, dan saya kembalikan kepada Romo Hari Sutanto yang luar biasa.